Halo anak kami kelas 9. Hari ini kita masuk prakarya, yaitu dengan materi rekayasa instalasi listrik. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama itu adalah pengertian listrik. Yang kedua, fungsi dari instalasi listrik. Penasaran bagaimana penjelasannya? Yuk silakan ikuti penjelasan video berikut. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menghargai keberagaman kelistrikan listrik di daerah setempat dan Nusantara. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika berlebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi dua jenis, yaitu satu, listrik searah atau direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. Dua, arus listrik bolak-balik atau alternating current adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Selain berfungsi sebagai penerangan, fungsi lain dari arus listrik adalah sumber energi. Karena dengan adanya arus listrik, seluruh energi dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, listrik sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menunjang aktivitas manusia. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, dan lain sebagainya. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap, sehingga energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutar turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. PLTB atau pembangkit listrik tenaga batu bara ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan perlu disimpan pada baterai.
Instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama, komponen instalasi listrik. Berikut adalah komponen beberapa peralatan listrik yang berpasang di rumah tinggal. Yang pertama adalah bergenser. Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai. Yang kedua, pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tangga tinggal pun membutuhkan pengamanan yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau lain-lainnya. Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah sehingga. Yang berikutnya adalah saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada suatu penghantar. Stop kontak atau biasa disebut outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara arus listrik dengan aliran listrik. Ingat ya nak, alat listrik dan aliran. Steker atau steker yang sering disebut colokan listrik karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada panel stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Ini sering kita gunakan seperti dalam mencarger, memasak, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah kabel listrik yang merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik tersebut. Demikian sekilas pengenalan peralatan listrik untuk instalasi listrik rumah tinggal. Keterangan fungsi, bentuk, konstruksi, dan cara kerja dari masing-masing alat tersebut. Semoga bermanfaat. Bisakah dipahami video yang sudah Bapak jelaskan? Baik, kita cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Silahkan kau jaga kesehatanmu, ikuti protokol kesehatan. Dan satu lagi, jangan lupa tugas-tugasnya di DPR. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.